Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang puasa dan kesehatan mental. Saudara-saudara sekalian, puasa itu adalah kewajiban seorang muslim yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Diwajibkannya puasa tentu disertai juga dengan hikmah dan fadilah yang terkandung di dalam puasa itu. Dasar penetapan puasa atau dalil yang sering digunakan terkait puasa itu adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi ada beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi di dalam ayat ini. Yang pertama, puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman, mereka yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan Nabi Muhammad sebagai Rasul penutup para nabi. Nah, ini yang menjadi dasar syarat mutlak seseorang itu wajib berpuasa. Jadi bagi mereka yang tidak beriman tentu tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Sedangkan bagi orang yang beriman, puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, merujuk kepada ayat Al-Quran ini, kita bisa memahami, mendapatkan pemahaman bahwa puasa itu sesungguhnya adalah tradisi sejak lama, bisa dikatakan sejak Nabi Adam. Tentu syariatnya berbeda. Bahkan di luar Islam, ya, ini saya hanya berbicara tradisi puasa, tentu juga ada dengan cara masing-masing, tapi itu di luar pembahasan kita. Nah, berikutnya, karena puasa ini adalah tradisi lama yang terus berlanjut sampai saat ini, dan untuk umat Islam diwajibkan hukumnya, maka ada banyak hikmah dan fadilah yang terkandung di dalam puasa. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan mengkhususkan pembahasan tentang kesehatan, mungkin kesehatan mental dan sedikit kesehatan fisik. Rasulullah SAW bersabda terkait hal ini, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Jadi hadis ini jelas menerangkan bahwa puasa itu akan membuat kita sehat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental atau psikis. Salah satu hikmah puasa dilihat dari sisi kesehatan fisik,
sekarang ini sudah ada riset oleh seorang peneliti dari Jepang tentang autofagi. Autofagi ini adalah semacam proses alami di dalam tubuh kita, di mana sel akan membersihkan jaringan yang rusak di dalam tubuh, atau dengan kata lain, sel-sel yang sehat di dalam tubuh kita akan memakan, menghabiskan sel-sel yang rusak yang nanti kemudian akan dibuang melalui pembuangan. Dan ini diperoleh melalui proses berpuasa minimal 14 jam. Peneliti ini menganjurkan jika kita ingin sehat, maka dia menganjurkan kita untuk berpuasa minimal 2 kali dalam seminggu selama 14 jam dan tidak boleh lebih dari 16 jam. Kalau kita pikirkan tentang puasa yang kita jalankan ya dalam bulan Ramadan ini, bahkan juga puasa sunat, maka rentang waktu kita berpuasa itu kisarannya sekitar 14-15 jam. Mungkin di negara-negara lain bisa lebih ya, 16. Nah, di kita nggak lebih dari 16 jam. Artinya persyaratan efek lapar atau berpuasa yang disampaikan oleh peneliti dari Jepang ini itu sangat terpenuhi di dalam mekanisme puasa yang kita jalankan. Oleh karena itu bisa ditegaskan bahwa puasa itu sangat bermanfaat sekali. Dengan demikian saya kira tidak sepantasnya bagi kita orang Islam untuk meninggalkan puasa pada bulan Ramadan ini, karena inilah cara Allah memberikan mekanisme kesehatan kepada kita umat Islam. Jadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu tentu saja puasa secara kesehatan mental atau kesehatan batin tentu sangat banyak manfaatnya. Puasa ini membuat kita sabar, membuat kita tenang, membuat kita berpikir positif, dan mungkin juga itu ada hubungannya dengan autofagi juga. Jadi ketika kondisi tubuh kita sehat, akan melahirkan ketenangan, relaksasi dalam tubuh kita. Relaksasi dalam tubuh kita pada gilirannya juga akan melahirkan pikiran yang positif, perasaan yang positif, dan tindakan yang positif, hingga kita kemudian tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang positif, pribadi-pribadi yang kreatif, melahirkan dan menciptakan hal-hal yang positif bagi orang lain, bagi kehidupan sosial, bagi peradaban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang puasa dan fadilahnya pada kesempatan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.